Yos nakama, selamat datang di Love Tale Anime. Manga One Piece chapter 995 tidak akan rilis untuk minggu ini pada majalah Weekly Shonen Jump issue ke-49 dan akan kembali rilis secara legal di majalah Weekly Shonen Jump issue ke-50 pada tanggal 15 November 2020. Yap, seperti biasa, Oda mendapatkan jatah libur setelah 3 manga rilis secara berturut-turut. Jika memang Oda mengambil semua jatah liburnya, mustahil One Piece chapter ke-1000 terrealisasi pada akhir tahun 2020 ini. Kita doakan saja Oda Ding Sensei selalu sehat dan mampu menamatkan serial yang sangat epik ini. Pada manga One Piece chapter 995 mendatang, sepertinya akan diawali dengan kembali memperlihatkannya pertarungan epik antara Akazae 9 melawan Yuzong alias Kaido. Dalam manga One Piece chapter 994 lalu, Kaido sudah kembali berubah ke dalam wujud manusianya. Itu artinya Kaido sudah berhenti bermain-main dan akan mulai serius. Pasalnya Kaido dalam mode naga Bear Brain memiliki banyak celah, sehingga mudah sekali menerima serangan dari Akazae 9. Dalam mode manusianya, Kaido mampu merebahkan Kozuki Oden dalam satu serangan Kanabo miliknya, seperti diperlihatkan pada manga One Piece chapter 970. Kemudian pada manga One Piece chapter 923, Luffy pun tak kuasa menghindari betapa nikmat rasanya rebahan setelah dipentung oleh Kaido menggunakan Kanabonya. Nah, dari kedua kasus tersebut, Oda sudah mempersiapkan jika Akazae 9 sebentar lagi juga akan dibuat rebahan oleh Kaido, di mana Mimin memprediksikan jika di chapter 1000 nanti akan menjadi puncak tragedi pada babak ketiga Aqua no Kuni. Sepertinya akan banyak darah bertumpahan pada chapter-chapter berikutnya, di mana di manga One Piece chapter 993, darah perawan milik Okiku sang wanita berbatang pecah akibat serangan sabit angin milik Kaido, di mana merupakan awal yang mengencrotkan untuk Akazae 9. Kemudian pada manga One Piece chapter 995 yang akan mendapatkan sorotan adalah kejadian penyebaran wabah di panggung utama kastil Kaido. Pada manga One Piece chapter 994, Queen mengadakan lomba 17-an di mana dia memberikan satu-satunya vaksin dari pandemi iblis es miliknya kepada Scratchman Appo. Dan akhirnya seluruh orang yang ada di sana mengejar Appo termasuk Zoro yang diberikan mandat oleh Chopper agar bisa mendapatkan vaksin tersebut. Vaksin tersebut sangat dibutuhkan oleh Chopper untuk dilipat gandakan, karena Queen mengatakan jika orang-orang yang terinfeksi hanya mampu bertahan dalam waktu 1 jam, sehingga keselamatan seluruh umat manusia saat ini ada di tangan Zoro untuk menghentikan pandemi tersebut. Apakah seluruh Opler dapat mempercayai Zoro yang memiliki trademark sebagai si tukang kesasar? Bisa-bisa Zoro malah kesasar dan tiba-tiba sudah menebas Kaido. Saat ini selain Zoro, di tempat tersebut masih ada Robin, Chopper, dan Brook. Nah, dalam urusan kejar-mengejar, Brook lah yang paling cocok untuk mengemban tugas itu. Pasalnya pada SBS volume 85, Oda Ding Sensei mengatakan jika Brook adalah kru SHP yang paling cepat dalam hal lari berlari. Namun saat ini, Brook sepertinya sedang sibuk melindungi Chopper dan Robin agar tidak tertular dengan wabah iblis es milik Queen. Chopper akan berperan untuk menduplikasi vaksin tersebut. Sedangkan, Nico Robin akan berperan penting dalam memberikan imunisasi pada seluruh orang-orang yang terinfeksi dengan memanfaatkan kekuatan buah iblis Hana-Hana no Mi miliknya. Yap, sekali MILF Fleur, beres sudah semua permasalahan. Jika Brook yang menggantikan peran Zoro untuk mendapatkan vaksin tersebut, maka Zoro harus menjaga Robin dan Chopper agar tidak terinfeksi. Apalagi salah satu bos Yakuza yang bernama Omasa sudah terinfeksi, pasti akan sangat merepotkan. Pasalnya tak hanya mengubah penampilan menjadi setan dengan baluran es di atasnya, namun dapat meningkatkan kekuatan fisik dengan bertambahnya massa otot dan membuat mereka menjadi buas, serta kehilangan akal sehat mereka. Selagi Brook sibuk melawan Appo, pasti Zoro akan disibukkan dengan para iblis es yang kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Memang dasar Zoro si Kroco Slayer. Nah, bos Omasa berada di dekat Robin dan Chopper, di mana kekuatannya akan meningkat drastis dan mungkin akan sedikit merepotkan Zoro. Zoro adalah tipikal petarung yang memilih untuk menahan serangan lawannya, ketimbang menghindarinya. Hal itu dikarenakan haki Kenbunsoku milik Zoro yang tak setinggi armamen Daki miliknya. Hal tersebut dibuktikan ketika Zoro melawan Gyukimaru dan Kamazou. Zoro lebih memilih terkena serangan dari Kamazou dan menyerang balik dengan sabit miliknya. Nah, pasti Zoro akan kewalahan ketika dikeroyok oleh para iblis es tersebut, dan kemungkinan besar Zoro akan ikut terinfeksi. Bahkan Queen mengatakan jika seseorang tersentuh, maka akan langsung terinfeksi dengan wabah tersebut. Saat ini Aqua no Kuni tengah berada di babak ketiga,
yang akan penuh dengan drama dan tragedi. Coba Nakama ingat saat arc Dressrosa, Nico Robin pernah berubah menjadi boneka karena kekuatan buah iblis milik Sugar, sehingga tidak menutup kemungkinan Zoro akan terinfeksi virus tersebut. Jika Zoro terinfeksi dengan virus tersebut dan berubah menjadi iblis es, apakah dia akan kehilangan kesadaran atau malah dia mampu menaklukkan virus tersebut? Nah, Oda Ding Sensei pernah mengatakan jika saat ini dia masih bingung mengenai bagaimana cara aliansi pemberontakan Wano dapat mengalahkan Kaido. Padahal saat ini Oda dengan seenak udel menambahkan Big Mom sebagai villain di arc Wano Kuni saat ini, di mana menurut novel Ace kekuatan Kaido dan Big Mom bisa dikatakan seimbang. Tidak mungkin kan Oda akan membuat time skip untuk yang kedua kalinya. Setelah time skip, Luffy sudah mampu menggunakan Advanced Kenbunsoku Haki dan Advanced Armament Daki. Semua kekuatan itu didapatkan Luffy melalui flashback latihannya dengan Rayleigh. Lalu Sanji sudah mendapatkan kaleng Kongguan Red Suit yang sangat meningkatkan kekuatan fisiknya. Bahkan serangan dari paruh King pada perutnya tak berefek apapun pada Sanji. Kemudian Zoro belum banyak mendapatkan buff seperti Luffy dan Sanji. Bahkan dia baru mendapatkan pedang Enma di hari-hari terakhir pada serangan Fajar di Onigashima. Dan sepertinya Zoro belum sepenuhnya menguasai pedang Enma. Zoro membutuhkan buff yang meningkatkan kekuatan fisiknya, di mana saat melawan Killer, Zoro pun jatuh pingsan setelah terkena luka tusuk di bagian pundaknya. Dan cara yang paling cocok untuk Zoro dapat meningkatkan kekuatannya secara instan yaitu dengan terinfeksi iblis es yang berasal dari peluru perangsang birahi milik Queen. Nah, belum diketahui apakah Zoro masih dapat mengendalikan kesadarannya setelah terkena wabah tersebut. Namun, Zoro akan mendapatkan buff merah dengan meningkatnya massa otot dan durability-nya, sehingga tubuh Zoro dipaksa untuk berada di luar batas kemampuannya. Efek ini akan sedikit mirip dengan pil steroid yang dimakan oleh Hody Jones dan kawan-kawannya saat di Pulau Manusia Ikan, di mana kekuatan fisik mereka meningkat dengan drastis. Yap, mungkin ini merupakan jalan pintas Zoro untuk latihan melebihi batas kemampuannya dengan cara yang singkat, jelas, padat, dan kenyal. Zoro sudah beberapa kali berada di batas kemampuannya. Salah satu contohnya adalah saat menanggung semua luka dan rasa lelah milik Luffy melalui kekuatan dari Bartolomeu Kuma di arc Thriller Bark yang membuatnya hampir mati. Sehingga dengan peningkatan kekuatan yang drastis tersebut, Zoro akan lebih mudah menjinakkan Enma dan gap kekuatan antara dirinya dengan Luffy akan semakin kecil. Ingat, Zoro memiliki impian untuk menjadi seorang pendekar pedang terbaik di dunia, maka kekuatan fisik akan sangat penting untuk Zoro. Pada manga One Piece chapter 995 mendatang, Luffy, Sanji, dan Jinbe akan kembali diperlihatkan. Pada chapter 994 lalu, mereka berhasil mengalahkan bos lantai 1 dengan mudah. Pasti mereka akan diperlihatkan sudah berada di lantai 2 kastil milik Kaido di chapter 995 mendatang. Apakah mereka akan bertemu dengan pengguna buah iblis Smile yang sangat membagongkan lagi, sama seperti saat di lantai 1? Apakah Luffy akan bertemu dengan Law ataupun Kid? Terakhir kali mereka berada di dalam kastil milik Kaido. Mungkin saat ini mereka juga sedang dalam proses untuk naik ke atas rooftop Onigashima dengan tujuan untuk meneposkan bokong milik Kaido. Selain itu, kelanjutan cerita cinta antara Yamete dengan Momono Mesum juga patut diperhitungkan. Sepertinya akan tersaji pertarungan antara Yamete melawan Sasaki. Dan mungkin saja Wushu juga akan segera menyusul ke arah sana, karena mandat dari King jika para Tobiropo diperintahkan untuk segera membawa kepala si Mesum itu ke hadapannya. Ulti dan Pejuan kemungkinan besar masih akan melanjutkan pertarungannya dengan God Usopp dan Nami, sedangkan Franky akan menghadapi para Numbers dengan General Franky miliknya. Yos nakama, itulah prediksi Mimin untuk manga One Piece chapter 995. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!